Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringat yang pindah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Fa astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita tidak bisa lagi mengukur betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkah kita dengan kejadian yang menimpa kita 1 tahun yang lalu? Ingatkah kita dengan musibah yang Allah timpakan 1 tahun yang lalu? Gempa bumi yang menggoncang negeri kita, yang menggoncang wilayah kita, tepatnya pada tanggal 14 Desember 2021. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama kita menghadapi bencana tersebut, sebuah bencana, sebuah musibah yang Allah uji kita dengan bencana tersebut. Bukan berarti Allah tidak lagi cinta kepada kita, bukan berarti Allah itu murka kepada kita, akan tetapi itu adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada kita, agar kita ini senantiasa kembali, agar kita ini senantiasa bersujud dan ruku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan, telah menakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia paham betul bahwasanya Allah tidak pernah memberikan keburukan kepada hambanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min inna amru kullahu khair. Segala urusan orang-orang yang beriman itu adalah baik. Urusan orang-orang yang beriman itu adalah semuanya urusan-urusan baik. In asabatu syarra syakara fakana innalillah. Apabila dia ditimpa suatu kebaikan, maka dia mendapatkan nikmat, dia menyenangkan, dia sabar, dan itu lebih baik untuknya. Wa in asabakum darra sabara fakana innalillah. Apabila ditimpa suatu musibah, dia bersabar, dan itu jauh lebih baik untuknya. Walaysa zalika li ahadin illa khair. Bahwasanya itu tidak pernah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Maka sebab demikian, kita mengingat peristiwa yang kemarin. Rumah kita telah hancur, yang mungkin saja pada pembangunan rumah tersebut kita masih ngutang dalam pembangunannya, yang mungkin saja dalam pembangunan rumah tersebut sudah bertahun-tahun lamanya kita membangun, tiba-tiba Allah datangkan satu bencana yang disebut dengan gempa, Allah ratakan semuanya. Ingatlah bahwasanya di dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya apabila musibah menimpa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, pada anaknya, pada dirinya sendiri maupun pada hartanya, sampai-sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dosa. Ingat, tanpa dosa. Jadi ingatlah, kita hidup di dunia ini itu adalah ujian. Darinya kita lahir sampainya kita mati itu adalah ujian. Yang musibah adalah ujian, dan yang nikmat sekalipun itu adalah ujian. Dari riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan musibah untuknya di dunia.
Jadi bencana yang menimpa kita kemarin, musibah yang menimpa kita kemarin, mudah-mudahan itu adalah musibah yang Allah segerakan di dunia, dan pada akhirnya Allah nanti mengganjarkan kita dengan surganya. Dan ingatlah bahwasanya segala sesuatunya itu sudah Allah gariskan, segala sesuatunya itu sudah Allah tentukan. Jadi jangan sampai hanya karena bencana yang menimpa kita mengeluarkan kita dari jalur dan rel yang sudah Allah gariskan kepada kita. Dan hendaknya di saat kita ditimpa suatu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah, dan kita pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah ganjar kita dengan pahala di sisinya. Karena ingatlah, kita ini makhluk yang lemah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari. Bisa saja Allah sudah menghancurkan rumah kita, tetapi Allah saat itu pula telah membangunkan kita rumah di surga. Pada hal ini, ingatlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu menjelaskan apa yang menimpa orang-orang beriman, baik itu duri. Pernah nggak kita ditusuk sama duri? Pernah ya? Jadi kalau kita ditusuk sama duri itu sakit, atau bahkan mungkin sakitnya itu sedikit, atau bahkan mungkin yang lebih dari duri, kecuali Allah akan mengangkat derajat kita, dan Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Itulah hakikatnya. Musibah itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah itu adalah obat. Ketika kita sakit, kita minum obat, apakah kita merasakan obat itu manis? Tidak, karena kebanyakan obat itu pahit. Seperti itulah musibah, seperti itulah bencana. Ketika kita tidak diberikan musibah oleh Allah, maka kita sebagai makhluk yang lemah akan sombong. Kita akan menjadi makhluk yang takabur. Kita akan menjadi makhluk yang membusungkan dada. Ada satu kisah, teman-teman sekalian. Ada satu kisah. Ada ulama. Jadi ulama itu mereka kalau jalan, tiba-tiba di tengah jalan sandalnya putus. Yang pertama kali mereka ingat itu adalah dosanya. Mereka tidak mengatakan bahwasanya sandal yang mereka gunakan ini tidak berkualitas. Mereka tidak mengatakan bahwasanya sandal yang mereka gunakan itu murah, tidak. Tapi yang pertama kali mereka ingat itu adalah dosa dan kesalahannya. Bisa saja ya, kemarin dia pernah menzolimi istrinya, bisa saja kemarin dia pernah menzolimi anaknya, atau bahkan mungkin bisa saja kemarin dia pernah menzolimi hewan ternaknya. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ma yazalul mala'u bil mu'minin wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa amali hatta wa ma qalahu khair. Allah sendiri yang menyuruh kita di dalam Al-Quran untuk berdoa kepada Allah. Wa iza salakta ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'a. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka katakanlah aku ini dekat, dan aku maha mengabulkan pertolongan, dan aku maha mengabulkan permohonan. Dan ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan hendaknya kita sebagai kaum muslimin dan muslimat menghafalnya. Rabbana Rabbi zah qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai Allah, jangan kembalikan kami kepada kebodohan di masa lalu. Jangan condongkan hati kami kepada kebodohan, keburukan, kezaliman di masa lalu setelah Engkau berikan kami petunjuk. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas keimanan kepadamu ya Allah. Berdoalah teman-teman sekalian, karena kita tidak pernah tahu. Sesoleh-solehnya orang bisa saja dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia bisa mati dalam keadaan yang mengerikan. Orang soleh saja bisa mati dalam seperti itu, apalagi kita. Sahabatnya Rasulullah, banyaknya sahabat Rasulullah, banyaknya tabi'ut tabi'in, cuma 10 orang yang Allah itu jangan masuk surga. Ingat itu. Dan kembali lagi bahwasanya musibah itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Wa ma asabaru bi musibatin, bahwasanya ingatlah
bencana, musibah yang menimpa orang-orang beriman itu adalah akibat daripada ulah tangan kita sendiri, dan Allah Maha memaafkan. Kalau Allah tidak memaafkan kita, teman-teman sekalian, kalau Allah tidak pernah memaafkan kita, maka sampai hari ini kita tidak akan pernah ketemu. Kalau sekali kita berbuat maksiat, Allah cabut nyawa kita hari ini, kita tidak akan ketemu. Kalau kita berbuat maksiat terus Allah timpakan musibah kepada kita hari ini, kita tidak pernah ketemu. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya musibah itu, bencana itu, ujian itu selain untuk memperingati kita, juga untuk memberitahukan kepada kita hakikat dari dunia, yaitu dunia itu adalah mataul ghurur, perhiasan yang menggiurkan. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, karena orang-orang yang bersyukur itulah orang-orang yang beruntung, dan orang yang beruntung itulah sangat sedikit. Semoga kita bagian dari yang sedikit itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Mama Dede, ini Ustazah Oki Setiana Dewi. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah.